Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Minosania dari kelompok akuntansi finansial B NRP 008 Prodi Bisnis Digital. Kelompok akuntansi finansial B mengambil UMKM Kedai Jus Mbah Ji sebagai objek penelitian untuk memenuhi tugas besar akuntansi finansial, di mana UMKM ini masih tergolong aktif dan dekat dengan lingkungan kampus ITS. UMKM ini bergerak di bidang minuman, di mana mereka menjual beberapa atau berbagai macam jus buah dan minuman segar lainnya. UMKM ini berletak di kantin vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya dan berdiri di tahun 2021. Kedai ini cukup dikenal di kalangan mahasiswa vokasi serta manajemen bisnis karena rasanya yang segar di tengah teriknya cuaca Surabaya. Selain itu, kami memilih UMKM ini karena ini adalah contoh nyata UMKM yang masih menjalankan pencatatan keuangan sederhana. Menurut kami, pencatatan sederhana ini sudah menjadi langkah baik untuk UMKM, namun masih perlu untuk dikembangkan agar bisa digunakan untuk analisis keuangan dan perencanaan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Vincent Jaya Rinaldi, NRP 50562510032. Nah, selanjutnya pada slide ini kami akan menampilkan raja saldo awal dari kedai jus Mbah Ji per tanggal 1 Juni 2025. Oke, neraca saldo awal ini berfungsi sebagai titik awal sebelum adanya transaksi selama 3 bulan terakhir ini. Di bagian aset lancar, terlihat bahwa kedai jus Mbah Ji memiliki kas sebesar 50 juta, perlengkapan sebesar 3 juta, dan sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Kemudian, pada aset tetap terdapat peralatan senilai 40 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 2 juta. Sementara itu, di sisi lain kewajiban terdapat utang usaha sebesar 20 juta. Untuk ekuitas terdiri dari modal awal pemilik sebesar 77 juta dan laba ditahan sebesar 4 juta. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa posisi keuangan awal kedai jus Mbah Ji ini berada dalam kondisi seimbang antara total aset dan total kewajiban ditambah ekuitas, yaitu sebesar 77 juta. Halo semuanya, saya Alia Maulida Mahfuza akan menjelaskan bagian transaksi umum pada UMKM Kedai Jus Mbah Ji. Nah, pada periode bulan Juni, Juli, dan Agustus, transaksi umum yang tercatat hanya pendapatan harian dari penjualan jus dan juga pembelian bahan baku seperti buah-buahan. Nah, transaksi umum ini diinput ke dalam penjualan umum di aplikasi manajer Ayo, sehingga sistem bakal otomatis membuat buku besar dan juga laporan keuangannya. Sementara itu, untuk perlengkapan dan peralatan seperti blender, kulkas, dan alat pendukung lainnya tidak masuk ke dalam transaksi umum karena sudah dimasukkan ke daftar saldo awal sebelum bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dengan pencatatan yang terpisah antara daftar saldo awal dan juga transaksi umum di dalam periode 3 bulan terakhir, Kedai Jus Mbah Ji dapat memantau keuangannya dengan lebih jelas dan juga tertata. Nah, untuk laporan-laporannya akan dijelaskan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muzaddor Ali Habsyi dengan RP terakhir 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca Kedai Jus Mbah Ji. Jadi, neraca per tanggal 31 Agustus 2025 pada aset khususnya aset lancar, Kedai Jus Mbah Ji memiliki kas sebanyak Rp66.502.900 dengan perlengkapan Rp2.500.000, sewa dibayar di muka Rp1.500.000 dengan total aset lancar sebanyak Rp70.502.900. Nah, di aset tetap, akumulasi depresiasi peralatan sebanyak Rp364.000 dengan peralatan sebanyak Rp20 juta dengan total aset tetapnya sendiri sebanyak Rp19.636.000. Jadi total asetnya sebanyak Rp50.138.900. Nah, di kewajiban pada utang usaha tidak memiliki nilai. Di ekuitas, akun sementara sebanyak Rp13.931.440. Di laba ditahan Rp20.070.340 dan modal sebanyak Rp77 juta. Transfer antara akun tidak memiliki nilai dengan total ekuitasnya sendiri sebanyak Rp50.138.900.
Nah, total kewajiban dan ekuitasnya sendiri sebanyak 90.138.900 rupiah. Nah, di sini menunjukkan bahwa total aset dan total kewajiban dan ekuitas Kedai Jus Bahji per tanggal 31 Agustus 2025 seimbang atau balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi yang diperoleh dari periode tanggal 1 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2025. Ada pendapatan penjualan sebesar Rp38.811.804, ada persediaan sebesar Rp8.377.500, lalu beban, terdapat 3 beban. Yang pertama ada beban depresiasi peralatan sebesar Rp364.000, lalu ada beban perlengkapan sebesar Rp500.000, ada beban sewa sebesar Rp1.500.000, sehingga total beban yaitu Rp2.364.000. Maka laba bersih yang diperoleh Rp28.070.304. Baik, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka dan akan menjelaskan mengenai laporan ini. Pada laporan ini sudah dicantumkan beberapa akun persediaan dan juga akun pendapatan yang mana akhirnya mendapatkan saldo laba sebesar 28 juta. Lalu pada awal periode UMKM ini memiliki saldo awal modal sebesar 77 juta dan mana akhirnya perubahan ekuitasnya atau total ekuitas akhirnya adalah sebesar 90 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mulia dari Bisnis Digital dengan NRP 556251042. Di sini saya mau menjelaskan tentang laporan arus kas dari Kedai Jus Bahji dengan periode dari tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 8 Agustus 31 Agustus 2025. Aktivitas operasional laba rugi bersih dengan total Rp20.304. Penyesuaian untuk rekomendasi laba atau rugi bersih dengan kas bersih dari aktivitas operasional yaitu beban depresiasi peralatan dengan total Rp364.000, beban perlengkapannya 0, beban sewanya 0, penjualannya 0, persediaannya 0. Perubahan atas modal kerja yang pertama akun sementara yaitu Rp13.931.404. Laba yang ditahan yaitu 0, perlengkapannya yaitu Rp500.000, sewa di muka yaitu Rp1.500.000. Arus kas dari aktivitas operasional yang dipakai jumlah Rp11.359.908. Aktivitas investasi yang pertama akumulasi depresiasi peralatan yaitu Rp222.000. Yang kedua beban depresiasi peralatan yaitu Rp222.000 minus. Peralatannya 0. Arus kas dari aktivitas investasi yang dipakai yaitu 0. Aktivitas finansial itu modal 0. Tambahan pengurangan bersih pada kas yaitu Rp11.359.908. Saldo awal kas yaitu 50 juta, saldo akhir kas yaitu Rp38.610.092. Berikut untuk bukti-bukti transaksi dan juga logbook-logbooknya. Sebagai kesimpulan, Kedai Jus Bahji telah mengelola keuangannya dengan baik dan juga terstruktur. Nah, dengan dilakukan pencatatan transaksi di manajer AYO dapat tersusun otomatis di dalam bentuk laporan-laporan keuangan. Demikian penjelasan laporan keuangan dari Akuntansi Finansial D. Terima kasih atas perhatiannya.